Oke, saya mulai. Gaya Lorentz adalah gaya yang diterima oleh kawat berarus atau muatan bergerak ketika berada dalam medan magnet. Nah, untuk besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh kawat berarus, persamaannya itu B dikali I kali L. L ini adalah panjang kawat. Ini ada keterangan kalau I-nya itu adalah kuat arus, kuat arus, kuat arusnya. Kalau muatan bergerak, eh, besar gaya Lorentz yang dialami, F-nya itu sama dengan Becky V. Q-nya itu adalah besar muatan. Ini pernah tuh waktu di materi listrik statis. Kalau V-nya ini adalah eh, kecepatannya. Terus dalam vektor, karena F adalah besaran vektor, gaya adalah besaran vektor, jadi untuk rumusan persamaan gaya Lorentz menggunakan vektor itu I kali L, jadi dikali dulu dengan L-nya, baru di cross dengan B. Kalau F-nya itu untuk muatan bergerak, Q, Q ini nanti dikali setelah V dan B di cross kan. Untuk cross di sini berarti yang diambil adalah nilai sin-nya. Uh, jadi kalau ini dihilangkan apanya nih? Cross-nya jadi rumusnya nanti jadi begini B I L. Terus di sini ada nanti sin theta. Ini kalau berdasarkan yang ini nih. Kalian lihat gambar tangan yang ini kan? Nah, kalau kalian lihat gambar tangan ini kan sudut yang dibentuk antara I dengan B kan 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti nilai sin-nya nanti kan sama dengan 1. Nah, kalau sin 1 makanya di rumus yang ini itu tidak ditulis lagi sin-nya. Tapi kalau sudutnya tidak 90 derajat berarti harus ditulis lagi sin di sini. Sin berapa? Nah, kalau sudutnya untuk menentukan sudut mana yang dipakai, sudutnya itu yang dipakai adalah sudut yang dibentuk antara B dengan I untuk kawat berarus. Kalau untuk muatan yang bergerak, sudut yang dibentuk antara B dengan V. Nih, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada V-nya di gambar yang ini. Kalau untuk V-nya, ganti saja langsung I dengan V. Jadi boleh pakai yang tiga begini nih, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Boleh juga yang eh, tangannya tuh menengah, apa kan namanya ini? Tangannya terbuka. Jadi telapak tangannya itu yang menunjukkan nilai F-nya. Ibu jari I-nya, empat jarinya ini adalah B-nya. Kalau saya prefer tuh lebih suka yang ini, yang tangannya terbuka, nggak ribet. Apa? Kenapa? Tangannya tidak ribet. Coba dah tuh, tangannya anda kalau yang tiga jari ini. Ini kan terbuka saja kalau yang cara kedua kan. Kalau yang ini berarti tiga jarinya itu dikasih begini. Dikasih kayak digambar. Kalau yang ini dalam keadaan santai saja. Jadi saya lebih suka yang ini. Bukan berarti yang ini salah nanti, tidak. Ya, B itu Medan. Persamaannya Medan tergantung. Soalnya nanti kasih persamaan Medan dalam bentuk nilai atau dalam bentuk persamaan. Nanti tergantung soal. Ada lagi? Kalau tidak ada, ke contoh soal. Kenapa sudutnya?
Sudut yang dibentuk antara B sama I itu yang dimasukkan ke dalam sini nih. Jadi nanti BIL kali I. Ah, kawat ini, kawat berarus. Aduh. Kalau V, ini B dengan V kalau muatan bergerak. Sudah? Kalau sudah ke soal. Eh, soal pertama, sebuah kawat yang panjangnya 20 cm berada tegak lurus di dalam medan magnetik. Nah, jika rapat fluks magnetik, jadi yang dimaksud rapat fluks magnetik itu ya medan magnet juga atau induksi magnetik juga. Jadi jangan kaget dengar nama baru ini. Perhatikan saja ini nih satuannya belakang. Tesla kan satuan dari medan magnet. Nah, terus saya lanjut, arus yang mengalir pada kawat itu 30 ampere. Tentukan gaya Lorentz yang dialami kawat. Ini tinggal dikali saja kan? Diubah lah. Ada yang susah dari soal nomor satu ini? Perlu dijelaskan cara jawabnya? Iya, apa? Coba hitung dah tuh. Ini diubah dulu ke sentimeter. Berapa meter kalau 20 cm? Wah, berubah suaranya apa? 0,2. Sorry, sorry. Ini dihapus dulu. Aish. 0,2 dikali. Saya enggak berurutan nih. Seharusnya kan B kali I kali L kan? Atau mau berurutan angkanya? 0,1 dikali 30 0,2. F-nya 0,1 kali 30 kali 0,2. Ya, ini tinggal dikali saja kan, kalkulator keluar dapatnya 0,6. Iya, maunya Anda lebih ya? Kalau contoh soal gampang, nanti soalnya baru susah. Itu kan cara mainnya. Arahnya tidak kena langsung tegak lurus. Ini baru soalnya tidak menanyakan bagaimana arah-arahnya. Kalau sudah tegak lurus, berarti langsung saja dikali. Nah, kalau tidak tegak lurus, baru dipakaikan sing di sini. Nah, saya kasih lihat yang ada sin-sinnya lah. Nih, ini sebenarnya 37 derajat nih, tapi ya begitulah. Ikhlaskan. Saya lupa atur. Jadi sebuah proton Ki-nya itu maksudnya besar muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ini kalian coba-coba hafal ya. Kalau proton itu 1,6 kali 10 pangkat min 19, kalau elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19, kalau neutron berapa nilai muatannya kalau neutron? Kan kalau proton 1,6 pangkat 19. Kalau elektron min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kalau neutron, eh, bukan. Apa itu neutron kah? Nah, netral, nol nilainya lah. Yo, ih, oke lah. Jadi coba hafal yang itu. Kayaknya tidak susah jadi hafal.
Ya, nanti saya kasih itu, tapi saya tidak tulis lagi ini. Kalian yang hafal. Ih, banyaknya Mi konstanta-konstanta fisika yang Anda hafal. Tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Nanti materi berikutnya tambah lagi satu. Tambah, 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 tambah banyak kan. Eh, eh, saya begitu dituntutnya. Asal bergerak. Saya lanjut. Jadi bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 5 ini ya. 3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon melalui medan magnet serba sama dengan induksi magnetik 0,2 Tesla dalam arah sumbu Z positif. Jika proton bergerak pada bidang X dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Z positif, tentukan besar dan arah gaya Lorentz yang bekerja pada proton. Jadi misalkan ini adalah sumbu X-nya, yut garisnya aneh. Terus ini adalah sumbu Z-nya. Terus protonnya itu bergerak pada bidang X, jadi dia bergerak di bidang ini nih. Tapi membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Z positif. Jadi di sini. Ini adalah vektor V-nya. Terus ini bentuk sudut 37 derajat. 37, 30. Dipakai. Baru kalau kita mau tentukan F-nya, F sama dengan B QV, B QV, in, nah, ini tinggal dikasih masuk angkanya nih, B-nya berapa? 0,2 T. Toh, terusnya ini, Anda sudah kali. Wah, kencang banget. 0,2 kali 1,6. Anda coba kali datu, saya malas ngetik di sini, Bang. 1,6 kali 10 pangkat. Ada yang tahu kabarnya Denny? Denny kok nggak kumpul tugas lagi di sini? Ah! Jadi kalau kan di tempat ini, maksudnya kalau jaringan di tempatnya Denny tidak bagus, diikhlaskan saja ini semua beberapa bulan ini dia tidak ikut pembelajaran. Maksud saya Denny itu berarti dia semuanya kan. Nah, pasrah dengan keadaan, seharusnya dia usaha bagaimana caranya kan. Terus ini kan kalau sin 30 itu kan seperdua. Nah, jadi 0,2 kali seperdua kan 0,1. Ini saya cek dulu dah. 0,1 berarti sisa 1,6 kali 3. 1,6 kali 3 itu 4,8. Berarti jawabannya 0,48 10 pangkat min 14. Masya Allah. Nah, sudah. Begitu saja. Apa nih? Nih, ada tuh 4,8 kali. Hah? Ah, ya terserah dah. Kan terserah bagian yang di situ. Anda begitu sekali. Jadi itu ya. Itu untuk contoh soal bagian kedua. Gampang gitu? Iya.
Insya Allah, insya Allah. Masih gampang. Ya, nah karena masih gampang, eh, kita kasih lagi yang masih gampang lah. Apa itu? Itu bukan saya lah. Tahu dah tuh. Jadi soal yang ini, yang soalnya hanya menentukan arah tapi menggunakan kaidah tangan kanan. Toh, jadi soal mana yang di sini, maksudnya option mana yang benar yang mengikuti kaidah tangan kanan. Begitu saja. Mengerti kah? Soalnya ini hanya menentukan arah dari vektor-vektornya ini. Mana yang di sini yang mengikuti kaidah tangan kanan. Kalau V-nya ke arah bawah, B-nya masuk ke dalam bidang, apakah betul F-nya ke kanan? Nah, kayak begitu. Ya. Hah? Ah, betul. Ah, betul. F-nya. F-nya itu anu jari tengah. F-nya jari tengah, jari telunjuk itu B, ibu jari itu V. Hmm. Jadi I-nya kalau misalnya kalau muatan listrik yang bergerak toh berarti I-nya diganti langsung dengan V. Itu saja yang kasih beda. Jadi kalau A ini tadi betul ya, kalau bagian B ini langsung betul aja. Kalau bagian B salah ya. Mengerti kah? Mengerti sih caranya kah? Nyahut yang nggak mengerti. Ya Allah, ya Allah. Iya, 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 iya. Sudah. Oh, 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 sudah. Iya, iya. Mana tangan kanannya kalian semua? Allah. Hah? Oh, Anda ngelek bagian gambar tangan. Berarti Anda belum buka-buka ini PP dari kemarin. Masya Allah, nggak di-download-download kayaknya. Wah, memang jago data. Ya, di save-save saja ya, oke lah. Ini nih, kalian kan saya sering pakai yang ini nih. Jadi nanti saya jelaskan pakai yang ini. Jadi B-nya adalah jari, ibu jari. P-nya nanti, kalau F-nya adalah telapak tangan. Saya harus pakai anu kah? Nggak kelihatan soalnya kalau saya tampilkan kamera. Muka tangan no, tangan. Eh, jangan lagi Anda salfok. My clip. Tahu begini saya nggak pakai baju ini. Hmm, tidak, buat apa? Gara-gara kalian saya pergi lagi ganti baju. Usah. Kali Bima tadi belum mandi mah rambutnya acak-acakan astagfirullah. Ini yang bagian aduh astagfirullah tunggu dulu. Oke, saya atur begini saya dulu. Ini yang bagian A, ini bagian A ya. Kan ini saya pakai yang ini terus 4 kan B-nya ini masuk ke dalam bidang berarti 4 jarinya kasih begini. Terus V-nya ini V kan ditunjukkan sama ibu jari ke arahkan ke bawah. Jadi begini.
Jadi nanti ini telapaknya menunjuk ke sebelah kanan. Mengerti? Ayo, ulang, 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 ulang. Ini 4 jari ini kan menunjukkan arah B. Nih, 4 jari yang ini menunjukkan arah B. Terus B di sini kan tandanya kali, berarti masuk ke dalam bidang. Bisa? Kali itu masuk ke ini kali, ini tanda kali nih ya Allah. Tanda dalam bidang. Nah, berarti begini kan masuk ke dalam bidang. Terus ibu jari. Terus ibu jari ini kan V. Terus karena gambarnya V ini arahnya ke bawah, berarti saya arahkan ke bawah begini. Tuh. Terus telapak tangannya saya ini menghadap ke sana, sana. Hah? 4 jari B. 4 jari ini 4 B. Terus ibu jari ini V. Telapak yang ini V. Oh. Nah, terus B-nya ini kan masuk ke dalam bidang. Nah, berarti begini kan, masuk ke dalam bidang. Terus V-nya ini, ibu jari ini karena digambar dia arahnya ke bawah, saya tinggal arahkan ibu jarinya saya ke bawah. Jangan Anda tekuk begini, Anda putar tangannya Anda. Terus ini telapak tangan ini menghadap ke sana. Jadi jawabannya itu ya A. Anda yang B salah karena ini kan bagian B itu kan tetap ini 4 jari masuk ke dalam bidang. Terus F-nya ini ke arah kanan, begini kan? Lihat nih telapak tangannya kemana? Nah, telapak tangannya ke bawah kan? Nah, berarti salah yang B ini. Nah, kalau yang titik-titik ini kan kalau kali itu masuk ke dalam bidang, berarti kalau titik keluar dari bidang. Kalau keluar dari bidang berarti jarinya itu kalian, 4 jari kaliannya ini mengarah ke kalian. Mengarah ke Anda, terus begini, terus P-nya, aduh ribet. Nih begini. Ya Allah. Hah? V itu arahnya ibu jari, B itu arahnya 4 jari, kalau telapak tangan itu adalah F-nya. Biar tidak izin, yang penting absen. Nah, ya Allah, ini dari kemarin sudah tahu kok. Tidak ikut meet, tidak. Iya, tidak ikut meet, tidak apa-apa. Nah, nanti dapat di YouTube lagi. Kalian mah, ya, oleh salah. Nah, Anda loading terus, coba titip absen dah di temannya. Anda titip, titip. Bisa titip. Oke. Ada lagi? Apa? Nge-wifi. Pergi situ, kantornya Bimob tuh. No, sudah, lanjut lagi. Ini sudah ya, jadi penentuan arah untuk medan magnet sudah nih. Arah dari medan magnet, arah dari gaya Lorentz. Terus saya lanjut di nih, gaya Lorentz pada kasus lanjutan. Jadi ini gaya Lorentz pada kasus lanjutan, jadi gaya Lorentz-nya ini dihubungkan sama hukum Newton. Jadi gaya Lorentz-nya tidak dihitung saja, jadi dikasih hubung sama hukum Newton. Ada lagi yang lebih susah dihubungkan sama hukum Newton sama vektor. Nah itu ya tingkatannya tambah banyak dah. Terus kemudian
apa nih? Ada pula yang menggunakan medan magnet yang berasal dari induksi magnetik. Nah, ini yang Fikar sempat tanya tadi. Kan Fikar tanya, B-nya dijabarkan lagi menggunakan rumus. Nah, ini tergantung karena kalau misalnya medan magnetnya itu berasal dari induksi magnetik, bukan yang diterakan nilainya kayak tadi, berarti harus dihitung dulu induksi magnetiknya dulu, baru ditentukan gaya Lorentz supaya materinya jadi lebih kompleks. Soalnya jadi lebih kompleks. Nah, untuk yang bagian ini, yang terakhir ini, contohnya kayak begini nih. Nih. Jadi, kenapa? Biasa saja nih. Yang ditanyakan besar dan arah gaya magnetik persatuan panjang yang dialami kawat L dan M besar. Ini soal standar pun. Kalau soal standar pun berarti B aja. Iya, soal standar itu B aja. Kalau Anda merasa kesulitan di soal standar pun, berarti ya ya berarti memang susah. Ini kita pakai papan tulis dulu. Baru mau baru mau di Anda belum download tadi HP. Soalnya itu ini. Aish, yo Pak. Kalian di sini. Ah, ah, iya, tidak ada ini di kemarin salah saya. Itu soal yang kemarin kan bertanyanya berapa arus pada salah satu kawat kan, yang ini. Soal itu nanyakan arus yang mengalir pada salah satu kawat. Nah, itu levelnya naik lagi terlalu tinggi kalau itu dikasih muncul. Jangan yang itu. Makanya saya ganti. Ini belum saya upload. Jadi belum saya upload, nanti di-upload. Oke, saya bahas yang ini saja. Sudah kan? Yang ditanyakan besar dan arah gaya magnetik persatuan panjang. Kalau gaya magnetik persatuan panjang berarti itu F per L yang dia maksud. Rumusnya kan E sama dengan B kali I kali L. Kayak begini kan? Terus di soalnya kan bertanya berapa gaya persatuan panjang. Berarti E per L. Kayak begini. Berarti B kali I. B ini adalah induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat. Kalian mau hitung induksi magnetik kawat ini, baru gaya Lorentz untuk yang ini kan P sama Q atau L sama M tadi? LM di LM. Kalian mau hitung induksi magnetik oleh kawat L, baru gaya Lorentz untuk M, atau induksi magnetik oleh M, baru gaya Lorentz untuk L, hasilnya sama kok. Jadi terserah nih mau pilih yang mana. Jadi B, saya ambil B-nya ini dari kawat L, berarti mu 0 I L per 2 pi A kali I M. Kayak begini. Toh? Sama dengan mu 0-nya itu 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali arusnya kawat L yaitu 4 per 2 pi, jaraknya itu 10 cm berarti 0,1 kali 6. Ini dicoret, ini sisa 2, terus nolnya ini saya coret, saya kasih naik ke atas. Berarti
2 kali 6, 12. 12 kali 4, 48. 48 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Cocok ya kah? 2 kali 12 kali 4. Saya kasih kecil dulu. Yaitu ditentukan berikutnya. Kenapa? Ini 4. Ini nih. Ada yang ini kan, tapi sebenarnya kan ini sisa yang ini kan yang jawabannya nih. Ya, oke. Cara menentukan tarik menarik atau tolak menolak pakai kaidah tangan kanan lagi. Ini arah arusnya kan? Kita tentukan tadi gaya Lorentz di M kan, di M. Toh? Mengerti kan? Berarti kamu tentukan dulu berapa arah medan magnetnya kawat yang ini, yang L di titik di kawat M, masuk atau keluar? Masuk atau keluar? Masuk atau keluar? Mulai tidak mengerti karena tidak dikasih tugas kemarin. Tanda-tanda ini yang ditanya sama Uni kan. Kenapa tidak dikasih, kenapa selalu dikasih tugas Ustaz? Supaya Anda ingat sama materinya kita. Kalau Anda tidak dikasih tugas, nih, ciri-ciri nih begini nih. Keluar atau masuk? Masuk. Masuk. Masuk, masuk. Masuk. Ah, masuk. Eh, ayo dong Naim, Naim. Masuk karena masuk karena uh, ke atas terus Naim coba kita tanya orang lain. Bosnya kita dulu, Asrul, Asrul, Asrul yang banting setir dia, guys. Yang banting setir, saking kurang itu di fisika, makanya banting setir apa yang dia. Eh, Fikar juga ini, kayak kekurangan job sekali di fisika. Sudah tuh. Jadi karena arahnya arus yang di F ini ke atas, berarti kan begini kan? Aduh, ini tangan kanannya yang tidak bagus nih. Jadi begini, toh? Jadi putarannya 4 jarinya saya ini berlawanan arah jarum jam, toh? Kalau berlawanan arah jarum jam, berarti begini kan? Berarti di titik sini nanti itu kali. Kalau kali berarti masuk. Bisa? Nah, ini kan B-nya masuk. Saya gambar di sebelah sini. B-nya kan masuk. Terus arah arusnya naik. Ini B-nya masuk, arah arusnya ke atas. F-nya kemana? Kemana? Nah, ke kiri. Berarti B-nya ke kiri kan? Berarti kawat yang ini tertarik oleh kawat L. Kawat M ini tertarik oleh kawat L. Berarti jawabannya tarik menarik. Iya kan saya hitung tadi itu gaya Lorentz di kawat M. Nih dari persamaan ini nih. Jadi B-nya yang saya ambil adalah B-nya kawat L. Kalau Anda hitung yang kawat yang sebelah sini sama juga nanti hasilnya. Ketarik juga sama kawat yang ini. Mau dicoba hitung yang sebelah sini? Hah? Jadi begini ya. Ini kayak pernah belajar itu kan? Belajar itu. Pernah listrik statis toh? Positif sama positif. Ini positif sama positif. Kalau ini positif sama positif kan tolak menolak.
Jadi kalau gaya yang dihasilkan oleh, sorry salah tanda. Gaya yang dihasilkan oleh muatan ini ke ini anggap muatan satu, ini muatan dua. Gaya yang dihasilkan oleh muatan dua untuk mendorong muatan satu misalnya 2 Newton, berarti muatan satu mendorong muatan dua juga sebesar 2 Newton. Tidak mungkin ini mendorong muatan ini ke sebelah sana, terus muatan ini menarik ke muatan dua. Berarti tidak terjadi interaksi. Interaksinya harus sama. Kalau satu mendorong, berarti yang satunya juga didorong. Tidak ada. Tarik menarik saja sama tolak menolak. Jadi kalau sudah ini dihitung arahnya ke sebelah sini, berarti sudah jawabannya itu tolak menolak. Tidak usah cek lagi sebelah sana. Tidak ada itu tarik menolak. Satu saja. Adit tidak pernah ada kejadian seperti itu, Adit. Bagaimana itu? Ada tuh, tidak ada pernah positif sama positif kan tolak menolak, negatif sama negatif tolak menolak juga. Kalau positif dan negatif tarik menarik. Nah, interaksi yang tarik menolak atau tolak menarik oleh muatan apa? Tidak ditahu. Ini interaksi yang belum pernah didapat nih. Ini kayak interaksi hubungan anu ya, sebelah tangan. No. Yang suka, yang satu nggak suka. Ya, sudah terlalu aneh pembahasan. Supaya bisa di screenshot, saya perbesar dulu. Sudah di screenshot ya sudah. Sebentar saja tuh screenshot. Oh Allah. Sudah kan? Oke, lanjut. Nah, bagian yang ini. Ini kan sudah 3 kawatnya. Nggak seru kalau contoh soal. Jadi soal. Nggak seru kalau jadi soal. Karena sudah 3 kawatnya kan. Nah, jadi soal saja. Nah, soal satu. Tidak lah, ngarep. Ini biasa aja nih. Jadi cara kerjanya soal kayak yang tadi. Jadi kerja satu-satu. Hmm? Tidaklah, tidak dikerja sekarang nanti. Mana yang beda? Nah sama-sama ini kawat. Cuma yang tadi kan dua, yang ini kan tiga. Rumus tetap sama. Anda diajar yang tiga. Oke, saya ajar yang ketiga tapi Anda kerja yang nomor 22 ini. Contoh. Nah, Anda lihat dulu dah yang mana Anda mau kerja, yang ini atau yang ini. Pan ini tidak bisa jadi kalau tidak ada yang tidak ada gambarnya karena harus digambar kawan. Eh, sudah dijawab. Yang ini yang soal satu atau contoh soal tiga. Pilih dah tuh. Soal tiga. Contoh soal Hah? Yang ini saya yang jawab, jangan ini. Ah, saya yang jawab yang itu. Wah, offside. Ini sudah beda. Yang empat, empat ini kawat anu, ini partikel, kawat lagi, jangan offside. Ini sudah partikel, yang ini yang tadi tiga ini kawat-kawat.
offside lagi nih. Tidak tuh, cepet. Yang ini, yang 3 kawat atau yang 3 kawat juga sih ini. 3 ini A, B, C. Siapa bilang ini 2 kawat? 3. Pilih. Hah? Bismillah. Soal 3. Masya Allah. Amin. Iya bagus lah. Soal 3 kan tidak bercabang. Anda pilih soal 1 bercabang. Hah? Itu cuma ini Anda pilih kan? Nah, iya sudah dipilih itu. Ini yang jadi soal 1 nih. Ini yang jadi soal 1. Hmm? Ah, ini nanya-nanya lagi nih. Saya tambah nih. Nambah nih. Nambah nih. Aduh. Oh, Masya Allah. Berhasil kabur dia, guys. Oh. Oke, saya bahas yang sudah. Saya gambar dulu. Iya, dihitung saja yang ini. Dihitung berapa gaya Lorentz yang di kiri, kawat kiri, berapa gaya Lorentz yang di tengah, berapa gaya Lorentz yang di kanan. Kalau yang tadi itu gaya Lorentz juga, cuma dia tidak anu nih, garis. Dia bentuknya bidang segitiga nih. Silakan. Maka, oh Anda pilih soal susah. Sorry. Kenapa? Kalau bidang itu berarti ketemu sama vektor. Vektor bidang. Iya, mau diganti. Nanti. Nanti itu sekitaran besok lah paling lambat. Iya, besok paling lambat. Ah, tidak, itu video langsung upload, tidak diedit-edit lagi. Kalau PPT langsung juga. Sudahlah, habis waktu ntar nih, nggak selesai. Anda nggak lihat cara kerjanya ini, assalamualaikum. Ini cara mainnya nanti tugasnya ini, jangan deh. Cara mainnya nanti baku lihat-lihat kah cara jawabnya atau kerja sendiri. Oke, tinggal di anu, foto dulu guys. Ntar kita salin. Oh, sudah. Ah, sudah saya lanjut. Kita kerja yang bagian A dulu. Berapakah gaya Lorentz persatuan panjang untuk yang di kawat kiri? Kawat kiri berarti yang ini kan. Berarti kalau kita mau menghitung berapa gaya Lorentz persatuan panjang yang di kawat kiri, berarti kita hitung gaya Lorentz dihasilkan oleh kawat ini ke sini dulu, baru kita hitung lagi kawat ini ke sini. Berarti ada dua kondisinya kan, berarti F per L itu sama dengan, anggap ini kawat 1, kawat 2, kawat 3, berarti F 1 per L ini rumusnya itu B kali I, B2 kali I1 ditambah B3 kali I1. Nah, ini kan karena arah arusnya sama kan, yang antara I2 sama I3, terus
letaknya kawat yang satu ini sama-sama di sebelah kirinya. Mengerti kah yang saya maksud? Kan arah arusnya sama-sama ke atas, yang kawat 2 sama kawat 3. Karena sama-sama ke atas, terus kawat satu ini sama-sama berada di sebelah kirinya dari kawat 2 ataupun kawat 3. Nah, berarti ini nanti dijumlah. Atau kalau kalian tidak mengerti, berarti harus pakaikan vektor. Yang tentukan F per L-nya. Berarti ini kan arah medan magnetnya untuk yang kawat 2 kan di titik ini keluar dari bidang kayak begini. Keluar dari bidang berarti di sini kan titik. Terus kawat yang 3 ini juga medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 3 di kawat 1 juga arahnya adalah titik. Karena sama-sama titik berarti di sini nanti B2I1 ditambah B3I1. Nah, kalau misalnya ini 1 titik 1 kali berarti diperkurangkan. Kayak begitu. Mengerti kah? Ini pernah dikasih jadi soal KSM. Hah? Yang mana nih yang tidak dimengerti? Diulang dari mana? Ya, ini kan sama-sama titik toh. Medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 2 kan titik. Terus medan magnet yang dihasilkan kawat 3 juga titik. Karena sejenis medan magnetnya berarti jumlahkan ini B kali I-nya. Ngerti? Iya, masih cari yang di kiri. Pindah ke yang di tengah sama kanan. Kasih selesai dulu yang satu. Ah, kalau yang kiri jumlah dulu yang tengah sama yang kanan. Maksudnya lanjut. Terlihat kan saya kasih selesai dulu semua, baru kalian bertanya dah. Baru mu nol mu nol I2 kali I1 per 2pi A. Hah? Ini berubah I-nya nih jadi I besar. Tadi I kecil. Ini kan sama-sama punya mu 0i, mu i1, mu 0i1, 2pi, 2pi. Jadi ini saya kasih saja jadi 4pi kali 10 pangkat min 7 kalau dibagi dengan 2pi kan sisa 2pi kali 10 pangkat min 7. Mengerti yang ini Kak? Atau dijabarkan dah. Pasti minta dijabarkan ujung ini. I2 itu 3 kali 2 per 2pi. Ini masih kelihatan nih, masih ya. Kali A-nya dari I2 ke I1 itu 4 cm. 4 kali 10 pangkat min 2. Tambah 4pi min 7 kali 4 kali 2 per 2 kali 2pi dikali 10 pangkat min 2. Bisa yang ini? Kenapa ini 10? Nah, dijumlah karena jaraknya dari IP kawat 3 ini ke kawat 1 bukan 6 cm, tapi ini dijumlah semua. Ini dicoret, ini sisa 2, ini dicoret, coret sama ini. Toh, berarti bagian yang pertama 3 kali 10 pangkat 5. Ditambah 2 ini, 2 ini dicoret sama yang ini sisa berapa? Sisa 2. 2
2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 16 bagi 10 1,6. 1,6 kali 10 pangkat min 5. Tinggal dijumlah 4,6 10 pangkat min 5 ton per meter. Nah, kelihatan 11 titik. Nah, silakan bertanya yang mau bertanya dah. Apa? Kenapa rumusnya? Yang ini sampai di sini. Kan rumus yang tadi dipakai. Kan ini B yang dihasilkan oleh kawat lurus kan kawat lurus sangat panjang. Berarti rumusnya itu mu 0 I per 2 pi A. Kan? Ngerti? Nah, yang mana? Yang di sini. Yang kan rumus aslinya kan F kan B kali I kali L kan begini. B ini adalah medan magnet atau induksi magnetik. Kan yang menghasilkan induksi magnetik di titik ini oleh kawat 2 sama kawat 3. Berarti B yang saya pakai untuk di rumus F atau gaya Lorentz ini, B-nya B-nya untuk kawat 2 sama B-nya untuk kawat 3. Kalau I-nya ini ya kawat yang ini, kawat 1. Jadi nanti kalau soalnya yang cari di tengah, berarti I-nya nanti di sini, yang di B kali I ini, I-nya nanti jadi I2 semua. Tapi B1 sama di sini B3. Ngerti? Heeh. Nah, itu Anda tentukan lagi. Nah, cara menentukannya, lihat ini. Ini kawat 1 menghasilkan medan magnet di kawat 2 arahnya kemana? Arahnya kemana? Nah, yang satu masuk, yang dua keluar kan? Begini. Nah, berarti kalau beda tanda begini diperkurangkan. Masalahnya saya belum tahu yang mana besar nih. Oh, yang besar ini. Yang 24. Nah, Anda lihat sendiri dan nanti yang mana yang besar. Coba hitung. Sudah? Jadi yang bagian tengah sama bagian kanan, saya tidak lanjut jawab, tapi tidak jadi tugas. Boleh? Tidaklah. Masih ada nih materi yang saya mau bahas di muatan listrik. Allah Akbar. Kalau ada sisa waktu, saya kembali jawab yang ini dulu. Nanti. Oh iya. Silakan di screenshot. Kayaknya perlu mau diganti slogannya untuk eh, kayaknya SS time kan, SS time. Time. Ini bagus tuh. Kan tadi slogannya kalau mau waktu screenshot tuh silakan screenshot. Kalau nanti lain kali saya pakai SS time. Pasik. Apa? Ada Asrul, Kak, ada Asrul. Nyahut dulu Asrul. Ya Allah, sok dikecilin suaranya. Sok gak bersalah sudah banting setir. Coba Fikar nggak komen banting setir, saya nggak ikut komen.
Fikar nih lagi komen banting setir. Sudah lanjut kita. Baru sosok melarikan diri. Revan yang aja tuh. Baku cocok dua orang ini. Kebetulan nih kalau tanya Fikar ikut, pasti Adit ikut kayaknya nih. Kalau Fikar ikut, kayaknya Adit ikut juga. Tahu dah. Nah, kita lanjut di sini. Sebuah partikel bermuatan 0,04 kolom bergerak sejajar. Jadi ini sudah masuk di materi yang F sama dengan BQ V yang rumus itu. Apa? Suatu partikel bermuatan segini bergerak sejajar dengan kawat berarus listrik 10 ampere. Jadi kalau bergerak sejajar dengan kawat berarus listrik berarti itu arus listriknya searah dengan geraknya muatan. Kalau misalnya arusnya ke kanan, berarti muatannya itu juga bergerak ke kanan. Mengerti? Saya ulang nih. Bergerak sejajar dengan kawat berarus listrik. Berarti kalau satunya bergerak arusnya ke kanan, berarti muatan juga bergerak ke kanan. Kayak begitu. Terus, jika jarak partikel ke kawat adalah 5 cm, laju partikel 5 meter per sekon, mu itu segini, ini mu-nya tetap segini ya. Maka gaya yang dialami partikel adalah, kita langsung jawab. Ini soalnya biasa saja juga. Ini sudah pernah dikasih muncul di UN. Hah? B-nya dihasilkan oleh kawat berarus. P-nya ini laju partikel. Ya, kencang. Ayo dong Fikar juga bikin bikin foto profil. Bikin foto status. Bukan status sih. Foto iklan. Yang ada APBN tulisannya di bawah. Hah? Nah, kasih Adit. Adit kan anak Fik. Nanti ya Adit yang edit. Adit kau. Masya Allah. Kita. Ini saja ya. C-nya itu Q-nya 0,04 kolom. Begini ya. Kan ini adalah kawat berarusnya sebesar 10 ampere. Terus V-nya itu 5 meter per sekon. Q-nya 0,04 C. Pertanyaannya itu kemungkinan saja soal ini menghasilkan gaya Lorentz sebesar 0. Kalau V-nya itu sejajar sama B-nya. Mengerti? Kalau V-nya ini sejajar dengan B, atau arah kecepatan muatan itu sejajar dengan medan magnetnya, berarti sinnya nanti kan 0. Kalau sin 0 berarti hasilnya 0. Nah, berarti ini harus ditentukan dulu berapa sudut yang dibentuk di muatan ini. Ini kan kawat berarusnya ke arah kanan, berarti ibu jarinya Anda ke arah kanan. Bisa? Kalau ibu jarinya Anda ke arah kanan, berarti di sini kali atau titik? Kali. Sini kali ya. Karena ini kali berarti ini tegak, maksudnya sudut yang dibentuk antara medan magnet ini dengan V sudah tegak lurus toh. Karena sudah tegak lurus berarti langsung pakai persamaan F sama dengan B QV. B-nya itu mu 0 I per 2 pi A kali Q-nya itu kali V
bertempat di tali 10 A-nya itu 5 cm tadi kah berapa? Q-nya 0,04 atau pakai notasi ilmiah atau 0, ah satuannya tadi di soalnya itu dalam mikro kah? Oh, berarti dikasih notasi ilmiah saja. Nah, pakai notasi ilmiah saja. V-nya buat ini terus. Ini 5-nya dicoret sama yang ini. Terus 10 min 2-nya dicoret sama ini. Toh, ini dicoret sama ini sisa 2. 2 kali 4, 8. Kali 10 min 7 sama 10 ini sisa 10 min 6. 10 min 6 itu yang disebut dengan mikro. Jadi 10 mikro Newton. Masya Allah. Ada ke tadi? A, 2 A. Oh, A. A ini jarak dari kawat ke sini, ke muatan. Nih, jarak partikel ke kawat. Ini ada ke-nya. Jarak kawat. Sama saja sih, cuma beda simbol. Ada buku yang pakai A, ada buku yang pakai R. A besar yang luas, A besar yang luas. Ada lagi? Ada? Kalau tidak ada, yang eh, ini kalian jawab atau nanti dilihat dah. Masa nomor gitu tugasnya kalian, be. Offside banget. Kalau soal yang nomor 5 ini, yang contoh soal nomor 5, saya bantu cara jawabnya saja ya, Anda yang jawab sendiri. Di sini sebuah partikel bermuatan listrik. Oh, Anda tadi belum screenshot yang ini ya? Ya. SS time. Ya, sudah. Sudah kan? Enggak lama tuh. Kalau Anda lambat SS di sini, Anda SS di YouTube ntar. Jadi contoh soal yang kelima, cara jawabnya ini kalau berdasarkan redaksi soalnya, kan di sini dia bilang muatan listriknya itu bergerak memasuki ruang yang mengandung medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Dan juga tegak lurus pada kecepatan partikel. Nah, kalau saling tegak lurus antara medan magnet dan medan mana nih? Medan magnet dan medan listrik. Terus kalau saling tegak lurus begini berarti dalam keadaan anu nih. Eh berlawanan arah ya. Berlawanan arah. Di sini kata kuncinya nih yang bagian terakhir. Partikel bergerak lurus. Kalau partikel bergerak lurus berarti muatannya ini tidak berbelok. Karena muatan tidak berbelok, berarti gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik, gaya yang dihasilkan oleh medan listrik, ataupun gaya yang dihasilkan medan listrik itu saling meniadakan.
diulang, perlu diulang. Nah, ini nih kata kuncinya di bagian terakhir. Kalau partikel bergerak lurus, nih yang bagian terakhir kalian. Nih kalau partikel bergerak lurus, nih partikel bergerak lurus berarti gaya yang dihasilkan oleh medan listrik dan gaya yang dihasilkan oleh medan magnet itu saling meniadakan. Karena saling meniadakan berarti begini cara jawabnya. Kalau saling meniadakan berarti F yang dihasilkan oleh eh, medan listrik, kalau medan listrik berarti gaya kolomnya Fc sama dengan saling meniadakan. Kalau saling meniadakan berarti kalau dikurang dengan F yang dihasilkan oleh medan magnet itu sama dengan 0. Kan saling meniadakan berarti kalau dikasih begini hasilnya sama dengan 0 berarti Fc sama dengan FC. Kalau berdasarkan soal yang tadi, Ai ada yang lihat tadi soalnya kak? Ah, E-nya itu kan saya perlihatkan saja lagi. Ini berdasarkan soalnya kan yang diberikan adalah medan listrik. Hah? Medan listrik. Berarti kita pakai persamaan apa yang di FC-nya ini? Kalau yang diberikan adalah medan listrik. Kalian lupa materi listrik statis, nah. Kan kalau saya mau tentukan gaya kolom, terus yang diberikan adalah kuat medan listrik, berarti rumus gaya kolomnya itu sama dengan apa? Nah, apa? Nah, ini dilupa nih. Jadi kalau saya mau tentukan besarnya gaya kolom, terus yang diketahui adalah medan listrik, berarti rumusnya itu Q kali E. Nah kalau gaya Lorentz ya rumusnya B Q V. Kayak begini kan? Nah berarti Q-nya ini dicoret kayak begini. Jadi V-nya itu sama dengan E per B. E-nya itu sebesar 8 kali 10 pangkatnya. Pangkat 4. Kalau B-nya itu 0,4. Begini kan? Ini berarti 8 sama 4, ini sisa 2. Berarti 2 dikali 10 pangkat 5 per second. Sudah, begitu saja. Jadi kalau sudah lihat kata kuncinya di sini nanti partikel bergerak lurus atau partikel tidak mengalami pembelokan. Kalau tidak mengalami pembelokan berarti rumusnya ya langsung ke sini saja nih. Yang E per B langsung ke sini. Kalau yang belok berarti Anda harus memperkurangkan dulu baru nanti yang ditanyakan itu bukan V-nya. Kalau berbelok berarti yang ditanyakan bukan V, mungkin saja berapa jari-jarinya atau apanya. Hitung dulu. Kayaknya soal nomor 5 ini saya mau tadi cuma kasihkan clue cara jawab kan. Kalau bisa jawab sampai ujung. Rugi saya, Wah. Astagfirullah. Bukan. Anda coba-coba kerja juga. Nah, apa? Medan listrik. Ada juga yang itu, tapi ini yang dibahas adalah listrik statis. Kalau tegangan baterai ada yang kayak begini. Ada juga yang eh ada juga yang ini. Yang ini tegangan baterai juga. Heeh. Kalau epsilon huruf besarnya begini.
Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, lagi 17 menit. Yang ini nih. Yang ini dulu, spektrometer. Alat ukur massa. Ini pernah belajar kimia kan di materi perkembangan atom, perkembangan teori atom. Anda tidak pelajari itu di kelas 1? Kimia. Eh, ini teori atom pertama sama Demokritus. Atomos, A sama Tomos, yang kayak gitu. Baru Dalton. Ya Allah, enggak diingat yang itu nah. Akmal, Akmal, kasih keluar Akmal sama Ami. Iya. Sorry, kita banting setir dulu, Asrul kita banting setir dulu ke kimia. Jadi di teori atom, khususnya pada teori atom J.J. Thomson. Nah, di J.J. Thomson itu selain dia menemukan teori atom yang kue kismis kah, roti kismis kah, apakah namanya itu? Kismis-kismis lah. Pernah dengar itu kan? Ya, yang kismis yang saya mau maksud di sini. Iya, roti kismis. Nah, di J.J. Thomson itu selain mengeluarkan teori atom roti kismis, dia juga menemukan alat. Nah, nama alatnya itu adalah spektrometer. Spektrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa. Jadi setelah melewati bagian akselerasi kecepatan, bagian sini nih, ion accelerated electric field, asik. Nah, ini bagian akselerasi. Tunggu dulu. Terus bagian sini juga bagian akselerasi. Jadi di bagian akselerasi di sini ada anunya. Ada anunya. Ini ada tegangan listriknya, ada V yang diberikan. Nah, kalau sampel akan berbelok akibat medan magnet. Nah, di bagian sini nanti itu ada medan magnet. Nah, ini kan di sini berbelok. Nah, setelah berbelok, oh sorry, bukan di sini berbelok, di sini nih, di bagian medan magnet, di sini kan nanti berbelok. Nah, setelah berbelok, nanti lintasannya berbentuk lingkaran. Jadi kalau ada muatan yang bergerak dalam medan magnet, berarti lintasannya nanti itu berbentuk lingkaran. Nah, karena lintasannya berbentuk lingkaran, berarti gaya Lorentz-nya itu, nih gaya Lorentz-nya itu sama dengan gaya sentripetal. Ngerti? Muatannya, pernah aja belajar, anu toh, ini, gaya sentripetal. Ya Allah. Nih, sama Ustazah Catur, kelas 10. Jadi kalau muatannya berbelok, terus berbeloknya nanti itu berbentuk lingkaran, ini lintasannya berbentuk lingkaran, berarti gaya Lorentz-nya itu dianggap sama dengan gaya sentripetal. Nih. Nah, jadi cara menentukan besarnya massanya itu pakai rumus ini. B QR per V. Mengerti? Nah, begitu cara kerjanya spektrometer ini. Sudah? Mengerti cara? Kenapa? Satuannya nanti kilogram. Banyak pangkat minnya. Jari-jari, meter. Mm-mm. R-nya nanti itu dihitung dari sini nih. Yang ini kan ada detektor plate. Nah, dihitung. Ini kan berbelok dari sini. Jadi ini sebenarnya lingkaran nih kalau dikasih terus berbentuk lingkaran nanti. Nah, itu dihitung.
Jari-jarinya dari pusat sini, ini dianggap misalnya pusat ditarik ke sini. Berapa jaraknya dari sini ke sini. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam sini. R-nya berapa R-nya. V-nya ini ditentukan dari sini accelerated ini bagian akselerasi kecepatan. Nah, setelah keluar dari akselerasi kecepatan itu, di situ bisa ditentukan berapa V-nya. Kayak begitu mainnya. Mulai membosankan materi ini. Selanjut, ini contoh soalnya. Sebuah proton jatuh dari keadaan diam. Ini terlalu susah soal ini kah? Yang ini dikasih jadi soal saja. Ini ada di Google kah? Ada di Google ini. Ini kita copy, baru kita paste di Google. Kita coba paste di Google, baru kita cek. Kalian dapat tidak jawabannya? Saya tahu cara mainnya kalian. Woi, ada guys. Ini ada. Bu. Kita buka. Ini pohon jatuh. Wah, pohon. Kita cek dulu. Lama sekali. Ini 1,6. Mirip, guys. Lihat jawaban. Hai, ada jawabannya, guys. Sudah selesai. Nah kan? Mainannya. Bagus kan cara kerjanya? Aco, aco. Ini, kita perbesar. Weh, lengkap. Ya Allah. Lengkap dah tuh. Nih cara jawabnya. Kurang apa lagi? Langsung disalin. Ini nih di sini brainly.co. Ini tinggal di copy nih, masuk, tak selesai. Hah? Atau kita tes lagi yang satu nih, tes lagi yang satu ya. Hah? Kan mainannya gitu. Ini nggak bisa di copy nih, ini foto. Oh, ini saya yakin susah nih dicari karena di sini tidak ada angkanya. Ini susah. Terus, sudah kan? Apa clue? Cara jawabnya nanti dihubungkan sama metode jajar genjang di vektor. Itu saja yang ah, metode jangan pernah dikasih tahu. Alhamdulillah nggak pernah ya. Alhamdulillah nggak pernah ya. Metode jajar genjang itu ini rumusnya nih. Mirip-mirip sama aturan kosinus. Bohong kalian kalau nggak pernah dapat lagi aturan kosinus. Aturan kosinus, bukan di Ustadz Yandu kalian pelajari. Pelajari resultan. Ini F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2 2 F1 F2 cos. Kalau aturan kosinus itu ini A kuadrat sama dengan akar B kuadrat tambah kuadrat kurang 2 BC cos alfa. Ini aturan kosinus ini. Kalau yang ini resultan pada aturan metode jajar genjang. Kemana?
Oh iya, nggak ada kuadratnya, nggak ada akarnya, astagfirullah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di bagian akhir Anda kasih gini. Yuh. Anda minta keluntar saya yang kerja, lupa nanti saya ini. Anda mengeles-ngeles mulu. Ini, kan ini B-nya, ini, ini B, cari dulu medan magnetnya B yang ini ke arah mana di titik C. Baru yang titik ini yang cari yang C kan. Baru medan magnet yang dihasilkan oleh A ini arah medan magnetnya kemana di titik C. Setelah itu mulai menghitung F-nya masing-masing. Itu. Heeh. Ada lagi. Saya ngaku dah ini kalau saya bayang-bayangkan kalau saya jelaskan kalian juga susah mengerti. 10 hari guys, 10 hari. Siapa yang pilih soal itu? Siapa yang pilih soal itu? Jangan guys, jangan jangan gitu. Asrul kali ini. Tidak kok. Nanti pas mentok lagi kan tanya lagi, mentok tanya lagi. Tapi saya tidak jawab langsung jawaban, saya kasih contoh model lain. Kalau mentok-mentoknya, astagfirullah. Berarti foto saya nilai sesuai mentoknya dah. Iya kan? Kalau mentok tanya lagi, mentok tanya lagi. Ah, boleh, boleh. Heeh. Yeah, langsung OTW. PC, malam Ahad guys, malam Ahad. Bimbingan. Iya. Tapi Anda kelas 3, Anda bimbingan apa? Saya belum bikin yang itu. Angkatan 5 baru satu orang yang mau ikut. Naswa, Naswa. Eh, terus Cici sama Firanda nggak apa-apa. Astagfirullah. Tanya dah. Ayo, iya kan masa terus cuma kapan? Bukan, tapi saya nggak tahu kapan. Januari, mah melelah. Sampai Januari mah melelahkan ini bareng. Apa? Lebih enak tatap muka atau daring? Sama-sama capek. Saya lebih suka tatap muka, lebih suka daring. Ada dua-duanya sih.
Cuma kalau disuruh pilih sekarang saya lebih pilih tatap muka. Kalau tatap muka kita ada kegiatan malam, guys. Kalau daring begini nggak ada kegiatan malam nih. Sepi. Masjid jauh, wah, jauh banget. Baru nggak ada kegiatan malamnya di masjid yang itu. Kalau hujan sudah assalamualaikum. Jas hujan kita ada. Ais, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, supaya yang kuotanya sedikit kita tutup saja dulu hari ini. Yang masih mau tanya-tanya ngalor ngidul masih boleh kok. Jadi cukup sekian hari. Terima kasih. Hah? Apa-apa? Apa di tanggal 17? Oh, upacara. Oh, pernikahan. Insya Allah pergi. Ini ditutup dulu guys, yang kuotanya sedikit kasihan. Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.